Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang machine learning in organic solar cell design. Sebetulnya ini adalah mata kuliah, tapi udah selesai. Nama mata kuliahnya adalah Materials for Photovoltaic, dan ini adalah tugas saya. Jadi sepertinya bagus untuk saya share karena ya semoga akan berguna untuk teman-teman. Jadi pertama, pengantar, kenapa menggunakan organic photovoltaic? Pertama, organik fotovoltaik itu dia murah dan mudah diproduksi. Kalau kita membandingkannya dengan organik solar cell yang bukan organik solar cell berarti solar cell yang berbasis silikon. Yang kedua, mudah dibuat, menggunakan dan juga bisa digunakan dengan metode fabrikasinya printing, metode printing. Dia fleksibel dan juga ringan. Karena hal itu kita bisa menggunakan banyak hal dengan organik solar cell. Kita bisa menggunakan wearable elektronik, kita bisa membuat biomedical devices, Internet of Things, greenhouse, dan juga smart windows. Sukses berasal dari desain material, tetapi pertama, ide desain material itu berasal dari eksperimen. Tapi biasanya eksperimen itu pertama mahal dan juga yang kedua adalah memakan banyak waktu. Tidak semua eksperimen itu menghasilkan organik fotovoltaik yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyaknya kemungkinan material. Kita bisa menggunakan donor ini, aseptor ini, dan walaupun kita sudah mencoba banyak, masih ada infinite number of candidate material. Kalau kita lihat dari struktur kimia, susah memprediksi apakah material kita itu nanti bagus atau tidak. Kenapa? Karena organik fotovoltaik atau fotovoltaik secara umum itu bergantung pada banyak fenomena. Penyerapan sinar, formasi, migrasi, disosiasi eksiton, dan juga transport dari muatan. Makanya susah. Ada namanya materials informatik atau data driven material science. Apa itu? Jadi kita menggunakan chemical structure atau sesuatu yang kita hitung secara teori atau sesuatu yang kita dapatkan secara eksperimen. Untuk apa? Untuk mengetahui informasi tersembunyi atau tren tersembunyi yang tidak bisa kita tangkap hanya dengan kita melakukan eksperimen saja. Jadi, material informatik ini juga bisa memberikan pemahaman fundamental atau faktor yang mempengaruhi performa dari material material kita yang kita tidak tahu. Jadi, seperti itu. Dan dengan mengkombinasikan antara machine learning, DFT itu adalah metode komputasi yang akurat tapi secara komputasi mahal. Dan experimental data, kita bisa melakukan material discovery secara efisien dan efektif. Ini adalah workflow dalam material discovery. Pertama kita punya kandidat dari materialnya itu banyak, kita buat banyak kandidat. Dari banyak kandidat itu kita screening menggunakan machine learning, dan dari screening itu kita melakukan perhitungan DFT karena machine learning tidak seakurat DFT. Dari DFT itu kita bilang ke eksperimentalis apakah molekul ini bisa kita sintesis. Kalau eksperimentalis bilang ya, maka disintesis. Machine learning. Apa itu machine learning? Singkatnya, machine learning adalah cabang dari AI. Apa itu machine learning? Dia bisa mempelajari aturan dari dataset yang diberikan, dan kita bisa membuat model untuk melakukan prediksi. Ada banyak algoritma, dan algoritma ini bergantung pada apa masalah yang akan kita selesaikan. Ada regresi, klasifikasi, clustering, dimensionality reduction, dan juga ada probability estimation. Misalnya ini ada contoh, kita ingin memilih clustering, regresi, atau klasifikasi. Model kita, bukan model berarti dataset kita punya label atau tidak. Kalau punya, ya kita masuknya ke supervised learning. Atau selanjutnya setelah kita pilih supervised learning, apakah tipenya discrete atau tipenya continue. Kalau discrete berarti kualifikasi, kalau continue berarti regresi. Misalnya, discrete itu ini apakah foto sapi ataukah kucing, nah itu discrete, berarti klasifikasi.
Kalau continue atau regresi, misalnya berapa harga tanah di Jakarta tahun 2030. Nah, itu maksudnya regresi. Kalau dia tidak punya label dan kita ingin melihat polanya, misalnya kita punya data customer, ya customer sesuatu lah, dan kita ingin melihat apakah ada grup-grup tertentu dalam customer ini. Misalnya ada customer yang belinya setiap siang hari, ada customer yang belinya setiap malam hari, atau belinya setiap kali ada promo misalnya, itu bisa menggunakan clustering. Popular machine learning framework and libraries ada scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, CRAN, Keras, WK, AWS, IBM, Google AI, banyak. Dan apa pertimbangan dalam menggunakan ini? Pertama adalah kita ingin menggunakan bahasa pemrograman apa? Apakah menggunakan MATLAB, Python, atau R? Ya, itu tergantung masing-masing. Kita biasanya pakai apa, dan juga ya lab kita lebih lebih umum pakai apa. Yang selanjutnya adalah kita ingin menggunakan classical machine learning, deep learning, atau untuk produksi. Untuk classical machine learning, biasanya scikit-learn adalah yang paling bagus. Kalau deep learning, terutama untuk research, PyTorch yang paling bagus. Untuk produksi, TensorFlow saya dengar-dengar itu yang paling bagus. Baca sih, bukan dengar. Kita ingin deploy di mana? Misalnya kita training model yang sangat besar, terus kita ingin menggunakan cloud computing misalnya, AWS, IBM, atau Google Cloud. Ini bergantung pada pilihan kita sendiri. Tapi sebisa mungkin pertama adalah gratis, yang kedua ya open source, ya gratis itu. Pertama adalah open source, yang kedua ya yang paling populer. Kenapa? Kalau paling populer, maka sumber belajar kita itu akan sangat banyak. Dan ya kalau sumber belajarnya banyak, banyak yang pakai, ya lebih mudah lah. General steps in machine learning. Jadi kita akan melihat general steps atau langkah-langkah umum yang kita gunakan dalam melakukan machine learning. Kalau di sini ya machine learning untuk organic solar cell design. Daripada saya hanya bilang data collection, data preparation, dan lain sebagainya, sambil saya menjelaskan, kita akan langsung praktik hands on. Jadi kita akan melakukan replikasi paper ini. Machine Learning Property Prediction for Organic Photovoltaic Devices. Pertama, pada langkah machine learning itu adalah kita mengumpulkan data atau sample collection. Dari mana? Kalau di sini kita bisa dari hasil simulasi. Misalnya dari DFT, itu bagus sekali. Atau kalau tidak ada, kita pakai experimental measurement. Atau kalau tidak ada, kita bisa menggunakan open source dataset, misalnya dari Kaggle atau dari mana, itu juga bisa. Atau dari publikasi, itu juga bisa. Atau dari seperti ini, misalnya ada banyak publikasi, 100 jurnal misalnya, kita ambil dari jurnal-jurnal itu hasil penelitiannya apa. Bahkan ada penelitian yang sumber datanya itu adalah ChatGPT. Nanti kita akan bahas di akhir, ini sangat menarik. Kalau kasus yang akan kita lihat, saya ambil datanya dari penelitian ini. Jadi di sana ada PDF, PDF-nya saya ubah jadi Word, dari Word saya ubah jadi Excel, dan dari Excel saya kirim ke Google Drive. Sebetulnya pada proses ini itu sudah ada yang dinamakan data cleaning. Karena kan ketika kita mengubah dari PDF ke Word, itu ada hal-hal yang tidak kita perlukan, kita hapus, kita ratakan, kita formatnya kita betulkan. Ini sebenarnya sudah masuk data cleaning di sini. Setup, kita install sesuatu yang perlu, kita import sesuatu yang perlu, dan ini kita sambungkan antara Google Colab kita dengan Drive kita. Jadi agar ya saya ngambilnya langsung dari Google Drive, tidak usah upload lagi. Kita muat datanya bentuknya seperti ini. Jadi kolom pertama adalah acceptor, kolom kedua adalah donor, dan juga ada homo, gap, PCE, VOC, dan juga JOC. Jadi sebelum kita melakukan apapun, kita harus tahu paling minimal itu adalah hubungan antar ya, target atau label. Kita nyebutnya label atau target.
Gap itu hubungannya seperti ini dengan Homo dan Lumo. PC itu apa? PC adalah power conversion efficiency dan lain sebagainya. Ini yang perlu teman-teman ketahui minimal. Sebelum kita melakukan apapun, kita harus lihat dulu data kita seperti apa. Ini adalah distribusi dari aseptor. Bisa dilihat ini didominasi dari 3 aseptor, ada PC61BM, PC71BM, dan juga ada titanium oksida. Lainnya sangat kecil sekali. Kenapa datanya seperti ini? Dan ini masuk kategori data yang sangat-sangat tidak seimbang. Bukan sangat-sangat sih, pokoknya sangat lah. Yang tidak seimbang. Kenapa? Karena pada tahun 2016, ini adalah aseptor terbaik yang ilmuwan waktu itu sedang tren-trennya. Jadi, karena datanya tahun 2016, ini adalah datanya. Misalnya ada C60, ICBA, PDI. Waktu itu belum ya tidak umum. Yang paling umum adalah 3 teratas ini. Dari sini kita bisa kita bisa mengambil keputusan. Bagusnya kita membuat model itu seperti apa. Nanti kita membuat model itu hanya satu model. Tidak terlalu tepat sih. Tapi ada pendekatannya seperti ini. Jadi di penelitian ini, para peneliti itu juga membuat model yang jadi misalnya PC61BM satu model, PC71BM satu model, titanium oksida satu model, dan sisanya tidak dilakukan perhitungan karena datanya cuma 9, ada yang cuma satu, dan juga yang lainnya juga satu. Jadi seperti itu. Ini adalah masukannya. Jadi yang di Excel kita itu adalah smiles. Dan kalau kita ingin lihat molekulnya bentuknya seperti apa, kita juga bisa lakukan hal itu. Data preparation and pre-processing. Garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Kalau yang masuk jelek, jangan mengharapkan sebuah output yang bagus. Ini adalah distribusinya dari HOMO, LUMO, GAP, PCI, VOC, dan juga COC. Bisa kita lihat ada sesuatu hal yang tidak kita terlalu harapkan di LUMO karena pasti ada hal yang aneh di sini. Dan kita akan bersihkan hal itu. Tapi sebentar. Pertama, kita harus melakukan ini, field related consideration. Apakah molekul itu memang betul-betul memiliki karakteristik tersebut? Jangan-jangan misalnya ini LUMO yang sangat kecil ini itu memang ada molekul yang sifatnya seperti itu. Jadi itu bukan outlier. Apakah kita mau menghilangkan outlier tersebut? Bisa ya, bisa tidak. Lagi, apakah dia outlier? Jangan-jangan memang molekulnya sifatnya seperti itu dan itu bukan outlier. Apakah mereka betul-betul outlier? Misalnya, PCE atau Power Conversion Efficiency itu adalah sesuatu yang kita harapkan tinggi. Kalau konversinya tinggi ya itu bagus sekali. Misalnya ini adalah Best Research Cell Efficiency Chart paling update. Ini tahun 2025. Ya, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan efisiensi yang paling tinggi. Tapi jangan-jangan kalau bukan jangan-jangan ya kalau terlalu tinggi data kita bisa melihat itu sebagai bukan data ya, tapi itu akan kelihatan seperti outliers karena terlalu tinggi. Apakah kita mau hilangkan? Ya, tergantung bisa bisa jadi kita bisa menggunakan teknik seperti ini. Misalnya kalau Homo Lumo outlier dan PCE juga kecil, buang. Tapi kalau Homo Lumonya outlier, PCE-nya tinggi, jangan dibuang. Kenapa jangan dibuang? Ya, itu outlier. Tapi seandainya kita membuang power conversion yang tinggi, model kita tidak akan bisa memprediksi material dengan PCE yang tinggi. Itu singkatnya. Dan juga satu lagi yang lupa saya sebutkan, makna fisik. Jadi, di tahun 2016, di data kita ini paling tinggi adalah 6%. Kalau kita cocokkan dengan makna fisik. Aslinya ini tahun 2016, ya sekitar di sinilah. Kurang dari 12%. Jadi data kita masuk akal. Selanjutnya adalah menghapus outlier. Di sini saya menggunakan Z-score. Jadi kalau Z-score yang lebih dari 3, saya hapus. Singkatnya seperti itu.
kita bisa mendapatkan distribusi yang sangat bagus. Ya, nggak sangat sih, tapi cukup bagus. Baru kita melakukan fitur engineering. Molekular descriptor itu adalah bagaimana cara kita merepresentasikan molekul kita. Kita nanti akan pakai fingerprint, tapi juga kita pakai smiles. Ya, di Excel kita sebelumnya kita pakai smiles, lalu kita ubah jadi ke fingerprint. Kita juga bisa pakai potensial, weighted graph, column matrix, bag of bones, geometry, dan juga electron density. Ini adalah fingerprint, jadi singkatnya seperti ini. Misalnya, secara hipotesis saja, bukan hipotesis, tapi hypothetical, sesuatu yang tidak nyata. Perumpamaan, misalnya, seumpama kita punya fingerprint dengan 10 bit. Jadi, masing-masing bit itu memiliki tanggung jawab untuk melihat apakah benda ini tuh ada tidak di molekul kita. Intinya seperti itu. Misalnya, yang nomor 10 itu dia mengurusi OH. Kalau ada OH berarti 1, kalau tidak ada 0. Kalau ini, ya ini. Intinya seperti itu. Jadi nanti kita konversi molekul kita yang dari format smile ke menjadi fingerprint. Nanti kita akan mendapatkan seperti ini. Dan fingerprintnya di sini kita buat bukan pakai, tapi kita buat menggunakan 2048 bits. Selanjutnya, karena donornya banyak tapi aseptornya sedikit, kita menggunakan apa yang dinamakan one-hot encoding. One-hot encoding itu, misalnya, color itu adalah sebuah aseptor. Nanti kita buat red, green, blue sebagai kolom. Data pertama apa? Red berarti red 1, yang lain 0. Data kedua apa? Green berarti green 1, yang lain 0. Data ketiga apa? Blue berarti blue 1, yang lain 0. Data keempat apa? Green berarti green 1, yang lain 0. Ini adalah namanya one hot encoding. Jadi nanti bentuknya seperti ini, dan bisa teman-teman lihat tadi aseptornya ada berapa. Aseptornya sebelumnya itu ada 6, tapi sekarang ada 5. Berarti ketika kita melakukan data cleaning itu tadi, ada aseptor yang outlier. Itu. Lalu kita gabungkan antara fingerprint, ini bisa lihat ada 248 bits ditambah 5 dari one hot encoding, jadi 2053 fitur. Ini adalah target atau labelnya. Kita kita split jadi untuk training dan juga untuk testing. Kita melakukan scaling itu bisa tergantung data, tapi yang kita lakukan di sini adalah standard scaler. Apa yang dilakukan? Dia mengubah rata-ratanya jadi 0 dan standar deviasinya jadi 1. Kenapa? Karena kalau seperti itu nanti di neural network bagus hasilnya. Ini adalah algoritma yang kita pakai untuk regresi multilayer perceptron atau neural network. Kenapa? Karena di artikel pakai ini. Kita pakai sklearn, scikit-learn karena dia sederhana. Ini lihat, sederhana kan? Hidden layer-nya ada 2 layer. Layer pertama 64 neuron, layer kedua adalah 32 neuron. Fungsi aktivasinya adalah ReLU, solvernya adalah Adam solver, iterasinya maksimum adalah 1000, dan untuk random step-nya adalah 6-7. Prediksi, ini adalah prediksinya. Jadi hasil prediksinya kita simpan di variabel y_pred. Model evaluasi, jadi karena kita menggunakan regresi, evaluasinya menggunakan root, mean, squared error, dan juga coefficient of determination. Ini adalah hasilnya setelah kita hitung, dan hasilnya cukup dekat dengan hasil dari penelitian, dan ini adalah visualisasi dari coefficient of determination. Sumbu X adalah aslinya, sumbu Y adalah hasil dari prediksi. Model evaluasi, jadi dari hasil yang kita dapat, kita tuh bisa mendapatkan hal yang lebih bagus lagi. Bagaimana caranya? Kita menggunakan apa yang dinamakan cross validation. Bukan sih, ya itu salah satunya. Tapi lebih tepatnya adalah kita melakukan tuning hyperparameter. Apa itu cross validation? Jadi
di sebelumnya kita membagi data kita menjadi dua, training 80% dan juga testing 20%, bukan dan juga berarti, karena beda. Training 80% tes itu adalah 20%. Tapi bagaimana kalau misalnya ya, trainingnya itu susah sekali, tapi testingnya gampang. Ya berarti akurasinya tinggi. Tapi itu tidak mencerminkan bahwa model kita yang terbaik. Tapi model kita hanya beruntung. Makanya ada yang dinamakan cross validation. Jadi data training ini kita bagi jadi 5 misalnya. Tergantung sih. Fault-nya itu bisa kita sesuaikan. Pada training pertama atau split pertama, fault pertama jadi tes, yang lainnya jadi training. Fault kedua jadi tes, yang lainnya jadi training. Fault ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Gunanya apa? Agar setiap bagian dari data ini itu pernah dijadikan training dan juga testing. Jadi nanti hasilnya dirata-rata. Kan kalau dari situ ya model kita nggak beruntung gitu. Bukan nggak beruntung, tapi tidak tidak ada faktor keberuntungan. Selanjutnya adalah grid search dan juga random search. Dulu kita pakai grid search. Jadi misal kita punya dua variabel yang divariasikan, parameter yang divariasikan. Pertama adalah banyaknya hidden layer, dan juga banyaknya neuron. Jadi nanti kita buat dua loop, buat loop untuk hidden layer dan juga loop untuk neuron. Nanti kita loop untuk hidden layer 1, neuron 1, hidden layer 1, neuron 2, hidden layer 1, neuron 3. Begitu terus sampai selesai. Tapi kadang ada hyperparameter yang dia itu tidak terlalu penting. Apa artinya? Walaupun kita ubah dalam sumbu ini, Y vertikal, ternyata hasilnya itu sama saja. Jadi dari 9 percobaan ini, dia seolah-olah kita hanya menghitung 3 saja, karena kita juga menghabiskan banyak waktu untuk hyperparameter yang tidak terlalu penting. Beda dengan random search, dia random, jadi dengan 9 iterasi, dengan 9 iterasi kita bisa menghasilkan 9 nilai yang berbeda. Jadi ini adalah variasi saya, jadi banyak sekali hidden layer-nya seperti ini. Ada satu hidden layer 64 neuron, satu hidden layer 128 neuron, satu hidden layer 256 neuron. Ini activation function. Ada learning rate solver, ini banyak sekali. Tapi saya hanya ambil 200 kandidat. Dari 200 kandidat itu, karena kita menggunakan k-fault-nya 5, 200 dikali 5, 1000. Ini lama sekali trainingnya. Kodenya harus training 1000 model. Dan di akhir kita mendapatkan parameter paling bagus. Ini adalah hasilnya. Dan ini adalah visualisasinya. Lebih bagus kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan. Saya bersin. Alhamdulillah. Problems and future perspective. Pertama adalah data infrastructure. Data yang saya pakai itu data yang cukup sederhana, tapi di kasus yang sebenarnya materialnya itu tidak sesederhana itu. Materialnya biasanya lebih kompleks. Datanya terbatas kalau kita bandingkan dengan masalah machine learning lain. Misalnya image recognition, kita punya ImageNet yang datanya punya data dan label sampai 1.000.000 lebih. Itu kan berbanding terbalik. Solusinya apa? Kita harus menggunakan metode atau algoritma yang bisa pakai dataset kecil tapi akurasinya tinggi. Descriptor selection. Descriptor selector, tapi molecular descriptor seperti fingerprint yang kita pakai tadi itu cepat sekali dihitung dan mudah dihitung. Mudah kalau kita pakai library, kalau hitung manual juga susah. Tapi itu tidak sepenuhnya cocok. Yang paling cocok apa? Itu adalah microscopic properties. Yang langsung berhubungan dengan fenomena fotovoltaik. Kalau kita diberi pilihan,
Ya, kita ingin data itu. Misalnya, kita menggunakan DFT untuk menghitung band gap. Kalau kita tahu band gap, kita bisa menghitung open circuit voltage. Kalau kita tahu effective mass, kita bisa memprediksi charge mobility. Kalau kita tahu reorganization energy, kita bisa memprediksi fill factor dengan mudah. Jadi, semakin dekat molekular deskriptor kita dengan apa yang kita ingin prediksi, itu sebetulnya semakin bagus. Jadi kita butuh molekular deskriptor yang akurat, mudah diakses, dan kalau bisa itu didesain secara spesifik untuk organik fotovoltaik. Multidimension design untuk sebelumnya kita hanya bilang kalau ini kalau ini apa sih? Reseptornya ini, donornya ini, hanya molekul. Tapi akhirnya masing-masing lab itu mereka misalnya pakai solvent yang beda. Lab A pakai A, lab B pakai B. Itu bisa mengubah hasil hasil dari eksperimen jelas. Barangkali kita bisa menambahkan hasil dari ini transmission electron microscopy atau gambar atau citra dari hasil material kita. Itu juga bisa membantu. Experimental validation, tidak ada garansi bahwa molekul yang telah kita dapatkan dari screening machine learning itu bisa disintesis. Tidak ada garansi bukan kita atau orang yang melakukan eksperimen itu bisa melakukan sintesis atau mengetahui jalur sintesis dari molekul itu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita berkolaborasi dengan di eksperimen. Setelah kita dapat molekulnya, tanya, bisakah ini disintesis? Development of better software. Banyak orang yang suka eksperimen, mereka tidak memiliki background di machine learning. Untuk sekarang, hanya orang yang tahu programming dan data science yang bisa melakukannya. Walaupun misalnya orang yang eksperimen itu tahu machine learning, kadang mereka tidak mengetahui proses di bawahnya. Kalau mereka tidak tahu proses di bawahnya, tentu hasil dari interpretasinya bisa salah. Misalnya, waktu kita melakukan cleaning outliers tadi, kalau seseorang tidak tahu, misalnya, apa, apa itu Z-score, misalnya, Z-score kan relatif mudah ya, tapi bukan kadang, bisa jadi orang tidak tahu, dan asal membuang data yang kelihatan outlier secara statistik, tapi secara fisik itu tidak outliers. Itu juga bisa menimbulkan menimbulkan apa ya, menimbulkan hasil interpretasi yang tidak kita inginkan. Ya, interpretasinya salah, secara singkat seperti itu. Tapi sekarang sepertinya sudah ada software-software yang punya user friendly yang bagus. Sekarang juga ada large language model, ChatGPT, Gemini, Grok, dan lain sebagainya. Itu sudah cukup untuk, ya kita bilang, ChatGPT tolong buatkan saya kode machine learning. Dan bagus sekali. Selamat. Dan ini yang menarik karena ada peneliti ini tahun 2025. Jadi beliau menggunakan ChatGPT untuk mengenerate. Jadi mereka tanyakan, bisa nggak kamu, ChatGPT, berikan saya material dengan properti ini, yang bagus ini. Terus ChatGPT berikan, dan mereka validasi, ternyata hasilnya cukup bagus. Ini cukup menarik. Dan itu saja, ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya tidak terlalu penting. Jadi itu saja, barangkali ada pertanyaan bisa ditanyakan. Dan itu saja sih, saya nggak ada apa yang disampaikan lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.